Oke, cek 1 2 3. Gimana dari tiga siswa? Gimana dari tiga siswa yang hadir pada malam hari ini bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, saya cek-cek dulu ya. Ini sudah ada tiga siswa yang hadir pada malam hari ini. Gimana dari tiga siswa yang hadir? Apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Sebelum saya mulai materi pada malam hari ini, saya ingin cek terlebih dahulu. Dari segi kualitas suara, apakah bisa terdengar dengan jelas, kencang, atau ada yang mendengarnya samar-samar atau menemui kendala dalam mendengarkan suara saya. Selain itu juga saya ingin cek apakah layar monitornya juga bisa terlihat dengan jelas. Di sini saya sudah melakukan sharing layar monitor saya sehingga teman-teman sekalian bisa menyimak segala aktivitas yang akan saya lakukan di layar monitor. Bagaimana? Bisa terlihat atau tidak? Gimana layar monitornya bisa terlihat atau enggak? Mbak Khairunisa, Mbak Amirah, dan Mbak Najula terlihat ya? Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada kendala, saya kira bisa kita mulai kelas keterampilan fungsional pada kesempatan malam hari ini. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang, dan selamat berjumpa lagi dengan saya selaku tutor pelajaran keterampilan fungsional teknologi informasi dan komunikasi. Baik, mbak-mbak sekalian, siswa-siswa sekalian ya, mengingatkan bahwa pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima untuk sesi pelajaran keterampilan fungsional. Nah, sebelumnya saya minta maaf sekali pada hari Jumat kemarin seharusnya saya bisa masuk di kelas kalian, tetapi saya mendapatkan mandat secara mendadak dari takmir masjid di kompleks saya ya untuk memimpin sebuah rapat menggantikan beliau karena ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan beberapa minggu ke depan, sehingga perlu adanya rapat koordinasi seperti itu ya. Waktu itu takmir masjidnya tidak bisa hadir untuk memimpin sehingga saya diminta untuk memimpin dan mengkondisikan rapat. Untuk itu saya minta mohon maaf sekali saya tidak bisa masuk di kelas IPS dan saya janji untuk merekamkan materinya, dan ini saya belum ada waktu yang luang untuk merekamkan materinya, jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman sekalian bertanya-tanya, "Duh, katanya Pak Arik ini janji untuk share materi rekaman pelajaran IPS kemarin kok belum di-share ya." Jadi mohon maaf sekali saya belum sempat untuk merekamkan dan menjelaskan materi IPS sehingga saya masih utang ya. Jadi insya Allah saya coba nanti malam ya setelah ini atau besok pagi ya, saya coba untuk menerangkan secara offline. Kemudian saya akan mengupload atau mengunggahnya ke YouTube. Kemudian saya akan sharingkan ke teman-teman sekalian. Dengan kalian membuka video tersebut di YouTube,
kalian sudah saya perhitungkan sudah masuk kelas di kelas IPS pada pertemuan IPS hari Jumat kemarin, gitu ya. Dan bagi teman-teman sekalian yang ada sesuatu hal yang tidak jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi IPS nanti yang akan saya sampaikan ya, yang akan saya berikan linknya ke kalian mungkin besok, silahkan bisa tinggalkan komentar di bawah video YouTube ataupun kalian bisa inbox saya di Facebook gitu ya. Nah itu untuk pengantar sebelum kita belajar teknologi informasi dan komunikasi pada malam hari ini. Jadi gitu ya. Dan tadi saya juga agak sedikit terlambat bahwa untuk kelas ini ya, karena tadi saya harus ada kegiatan buka bersama di luar rumah. Dan tahu sendiri ya Indonesia kalau sedang acara ngabuburit ya, buka bersama gitu, jalanan semana-mana macet. Jadi saya pulang telat, mohon dimaklumi ya. Dan ini sudah ada 3 siswa yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah pelajaran bisa bertambah siswanya untuk bisa bergabung dengan kita ya. Namun sebelum kita mulai materi pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama buka kelas kita dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa untuk mengawali kelas pada kesempatan malam hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, teman-teman sekalian, mengingatkan bahwa jika nanti teman-teman sekalian menemui kendala, tidak bisa melihat layar monitor dengan jelas, ataupun menemui kendala tidak bisa mendengarkan suara saya dengan jernih atau jelas, atau terkesan atau terdengar samar-samar, silahkan nanti saya di chat ya, melalui tombol chat ini ya, yang ada di sini. Nanti saya akan coba cek, kalau di sini ada angkanya berarti ada yang chat ya, ada yang tanya. Nah, saya pengen tahu nanti kira-kira permasalahannya ada di mana, apakah di jaringan saya atau jaringan teman-teman sekalian, sehingga saya bisa nanti cek. Kalau jaringan yang bermasalah di tempat saya nanti akan saya segera perbaiki gitu ya, atau saya cek. Kalau jaringan di teman-teman sekalian juga nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya, gitu. Ya, tadi kita sudah buka teman-teman sekalian ya. Memang kendalanya kalau hari Minggu gitu ya, itu kan memang alaminya ya, naturalinya itu hari libur gitu. Tapi di program belajar kejar paket di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia ini hari Minggu tetap masuk ya. Jadi kadang-kadang kalau dulu saya ada di Taiwan, hari Minggu itu digunakan untuk teman-teman tenaga kerja yang kerja di Taiwan itu sedang ngumpul-ngumpul ya, bisa kumpul di Taichung Train Station atau Taipei Main Station gitu ya. Banyak sekali teman-teman dari pekerja Indonesia yang datang dan berkumpul di sana. Dan kadang-kadang mereka pun juga pulangnya agak malam ya. Jadi saya maklum saja kalau misalnya malam hari ini, setiap hari Minggu deh, nggak cuma malam hari ini, setiap hari Minggu kalau ada pelajaran ya yang datang paling itu saja ya, 1-3 orang gitu ya, kadang-kadang hanya satu. Saya pernah di pelajaran ini hanya satu saja yang hadir, tapi ini alhamdulillah sekali ada 3 yang sudah hadir. Dan saya maklum itu semua ya, saya juga tidak bisa membatasi kalian untuk tidak pergi kemana-mana, itu hak kalian ya. Yang jelas bagaimana kita sama-sama bekerja sama supaya proses belajar mengajar yang kita laksanakan di program belajar kejar paket B ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Dan sekarang teknologi juga sudah sangat luar biasa mudah ya. Kalau teman-teman sekalian tidak bisa atau absen masuk di setiap kelasnya, nanti Pak gurunya, Pak tutornya akan merekamkan video ini, kemudian diuploadkan ke YouTube, di-share ke kalian, jadi kalian pun tidak ada alasan untuk ketinggalan pelajaran, karena kalian bisa memutar ulang penjelasan setiap episode belajarnya gitu. Nah, itu pengantarnya ya teman-teman sekalian ya. Nah, untuk malam hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di layar monitor ini, nah ini adalah bab yang akan saya jelaskan
atau yang akan kita pelajari pada malam hari ini tentang dampak dan aturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita kemarin sudah belajar di bab 1 itu tentang sejarah komputer, sejarah internet, perangkat lunak, perangkat-perangkat dalam teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana sejarah semuanya itu bisa ada, ya, atau istilahnya pengenalan atau pengantar penggunaan atau teknologi informasi dan komunikasi, ya, itu sudah sangat kita bahas secara rinci di pertemuan-pertemuan bab 1 kemarin. Jadi kita bab 1 kemarin memerlukan waktu kurang lebih 3 kali pertemuan, ya, karena pertemuan pertama kita gunakan untuk penjelasan kontrak belajar. Sebentar, ini ada yang masuk. Oke, Mbak Ningsih masuk ya. Silahkan masuk Mbak Ningsih. Kita baru akan mulai kok kelasnya. Jadi silahkan langsung bergabung. Ada juga Mbak Hermi ya, Hermi Susanti. Bagi yang pertama kali masuk bergabung di kelas dan baru pertama kali kenal sama saya, ketemu saya, ya saya ucapkan salam kenal ya. Saya Pak Arik, selaku tutor ilmu pengetahuan sosial, materi IPS dan materi keterampilan fungsional di kelas kalian, di kelas 7 semester 1 ini ya. Salam kenal ya. Mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Baik, saya teruskan kembali ya. Silakan disimak saja Mbak. Nanti kalau ada kendala, tidak bisa dengarkan suara saya atau tidak bisa melihat layar monitor, silahkan nanti saya diberitahu ya melalui chat ini, dan teman-teman kalian akan bisa berinteraksi dengan saya. Ya, nama saya Pak Arik, ARIC ya. Arik. Ya, nama saya Pak Arik. Kalian bisa panggil saya Pak Arik. Mungkin ya untuk lebih mudahnya panggil saya Pak ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang lebih tua usianya dari saya gitu, atau saya usianya seumuran dari anak teman-teman sekalian di sini, tapi nggak apa-apa ya panggil Pak ya. Lebih lebih kayak terlihat formal gitu ya. Kalau sama Pak gurunya manggilnya Pak, walaupun saya usianya lebih muda daripada kalian gitu ya. Ya, saya senang sekali walaupun waktunya sudah beranjak malam, siswanya tambah-tambah terus untuk masuk di kelas ini. Jadi dari sini pun sudah tercerminkan semangat yang luar biasa sebenarnya ada di diri kalian semuanya di sini untuk belajar ya. Untuk belajar ya. Baik, kita sama-sama belajar ya malam hari ini ya. Walaupun di sini saya sebagai tutor, tapi bukan berarti saya menggurui. Istilahnya kalau saya lebih menggunakan istilah kita diskusi bareng ya, diskusi bareng ya. Kalau saya sangat berharap teman-teman sekalian lebih tahu ilmunya daripada saya, sehingga kita bisa sharing, kita bisa diskusi ya. Saya akan menjelaskan semampu saya yang saya tahu dan sesuai dengan buku panduan gitu. Kalau teman-teman sekalian lebih paham atau lebih punya wawasan luas, nggak apa-apa, silakan sharing. Nanti kita akan tambah ilmunya dari diskusi tersebut ya, gitu. Baik, saya ulangi ya, bahwa beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menghabiskan sekitar 3 kali pertemuan untuk bab 1. Bagi teman-teman yang baru bergabung di program belajar kejar paket, kalian bisa cek video-video rekaman ketertinggalan kalian khusus di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu IPS dan KF. Ini saya sudah masukkan ke YouTube account saya, Mbak. Jadi nanti di situ kalau misalnya kalian ketemu account saya, nanti kan setiap pelajarannya saya sharing nih videonya ya. Saya sharing, otomatis kalian buka account saya. Nah, silakan di situ nanti buka account YouTube saya. Di situ akan ada playlist dan video ya, video-video milik saya yang saya upload. Nah, di situ sudah saya urutkan ya sesuai dengan kelas yang saya ajar. Nah, kalian bisa langsung membuka. Saya praktekkan dulu ya supaya teman paham, teman-teman tahu di mana sebenarnya video
yang bisa kalian akses jika kalian terlambat masuk kelas. Jadi kalian bisa buka YouTube seperti ini. Ini sebelum kelasnya saya mulai ya. Jadi agak sedikit intermezzo supaya teman-teman paham. Nah, di sini nanti kalian silahkan buka playlist saya. Ini account saya. Nah, nanti kalau di playlist kalian buka channel saya ya. Nah, di sini akan ada banyak playlist ya. Ada kelas 8 keterampilan fungsional. Kalau untuk kelas kalian silakan buka ini nomor 1 ya, nomor 1 KPB kelas 7 semester 1 keterampilan fungsional. Nah, ini ada 4 video karena kita sudah melaksanakan 4 kali pertemuan. Dan sama yang ini ya, nomor 7 KPB kelas 7 semester 1 IPS. Nah, silahkan kalian kalau ingin update video dari saya, pembelajaran saya, atau ketinggalan, atau link-link yang sudah saya bagikan ketumpuk dengan link-link tutor-tutor yang lain, kalian bisa masuk ke akun saya. Nama akun saya adalah ini, tutor IPS ya, tutor IPS. Nanti kalian bisa masuk, cari di situ ada playlist dan ada video. Nah, nanti kalian akan ketemu video-video seperti ini ya, gitu. Itu untuk intermezzo ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah bab baru, dimana ini termasuk saya gunakan untuk penjelasan pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata pelajaran keterampilan fungsional. Ya, judul yang akan saya sampaikan di sini adalah dampak dan aturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau dilihat dari judulnya ya, dampak gitu ya, pasti nanti akan berhubungan dampak positif dan dampak negatif dari kalian menggunakan dari kita semuanya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dunia ini, di kehidupan kita. Pasti akan ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dan perlu kalian tahu bahwa dewasa ini ya, sekarang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu internet, kemudian handphone, komputer, dan perangkat-perangkat yang lainnya Mbak Ningsi, tolong di-share di komentar link kelas yang Bapak kirim di grup. Iya, setiap kali saya upload video kan selalu saya kirim kan. Cuman bagi yang kan itu kan tapi ketumpuk-ketumpuk gitu ya Mbak ya, ketumpuk-ketumpuk tutor lain bagi yang ngajar. Nah, kalau kalian ini ya nanti akan saya coba share playlistnya ya biar kalian langsung bisa masuk ke videonya gitu ya. Coba nanti akan saya coba. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini ya, kita tidak bisa bebas gitu ya. Ada aturan-aturan ya, ada hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu internet atau perangkat-perangkat elektronik, perangkat-perangkat komunikasi yang kita miliki. Itu semuanya sebenarnya kita bebas untuk menggunakan itu semua, tapi akan ada batasan-batasan atau aturan-aturan yang perlu kita tahu, yang perlu kita laksanakan dan tidak boleh kita langgar dalam kita memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita bahas di bab kedua ini. Jadi ada dampak dan aturan. Otomatis dampak tadi sudah saya jelaskan, ada dampak baik atau dampak positif, ada dampak buruk atau dampak negatif. Dan aturan-aturan apa saja sih yang perlu kita tahu dan kita laksanakan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Ya, gambar ini adalah sebuah gambar blog. Ya, blog atau website, di mana website tersebut adalah sebuah website yang dia menginformasikan sebuah objek wisata di salah satu provinsi di Indonesia. Yaitu ini websitenya terkenal karena saya tinggal di Jogja ya, jadi saya paham sekali ini website apa. Jadi yogyes.com itu merupakan salah satu website provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang digunakan untuk
menginformasikan objek-objek wisata, kemudian kesenian-kesenian atau pameran-pameran tentang budaya dan objek wisata yang ada di Indonesia, yang ada di Yogyakarta. Nah, ini salah satu contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia ini. Nah, kalau dilihat dari kata kuncinya, bab ini nanti kita akan membahas tentang dampak positif teknologi informasi komunikasi, kemudian dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi, dan tadi ada aturan-aturan yang harus kita lalui atau kita laksanakan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau kita bicara aturan, itu pasti akan selalu berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pornografi. Ya, oke, kita mulai. Dampak teknologi informasi, komunikasi, dan aturan serta undang-undang. Ya, seperti sebuah uang logam ya, yang memiliki dua sisi. Jadi kalau kita punya uang ya, uang logam, uang koin gitu ya. Koin itu kan memiliki dua sisi ya. Dua sisi yang berbeda. Jadi antara satu sisi dengan satu sisi yang lain itu berbeda. Nah, TIK ini atau teknologi informasi dan komunikasi ini juga sama ya, memiliki dua sisi yang berbeda dalam prakteknya di dunia ini ya. Di satu sisi jelas bahwa teknologi informasi komunikasi yang diciptakan dalam kehidupan kita ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, opposite-nya atau kebalikannya atau lawannya gitu ya, di sisi lain bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini juga bisa membawa dampak negatif. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti bab ini kalian akan belajar tentang dampak dan aturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita bisa paham sebenarnya aturan-aturan apa sih yang harus kita tahu, yang harus kita taati, karena aturan itu ya ada dua macam. Aturan itu hanya ada dua hal yang bisa kita lakukan, ditaati atau dilanggar gitu ya. Tetapi sebagai warga yang baik gitu ya, adanya aturan ya diciptakan untuk ditaati gitu ya. Nah, apa saja aturan-aturan yang harus kita taati dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta dampak positif negatif apa ya yang tercipta itu ya, yang muncul dari adanya teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, nanti setelah mempelajari bab ini, teman-teman sekalian diharapkan bisa tahu, bisa paham ya tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi manfaatnya apa saja sih, nanti teman-teman sekalian bisa paham. Selain itu juga teman-teman sekalian juga paham tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Serta dalam bab ini juga nanti teman-teman sekalian juga bisa memperoleh informasi tentang berbagai macam aturan-aturan yang diciptakan atau yang dibuat oleh para penegak hukum gitu ya. Karena kita di sini tidak hanya membicarakan tentang Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak hanya membicarakan Indonesia, tetapi kita lihat saja apakah buku ini hanya sebatas membahas tentang negara kita saja atau peraturan perundang-undangan teknologi informasi dan komunikasi di negara lain juga gitu. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar, berdiskusi dengan seksama ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di bab lalu kita sama-sama sudah belajar tentang pengantar teknologi komunikasi dan informasi. Teman-teman juga sudah belajar tentang apa sih sebenarnya peran
atau manfaat dari teknologi informasi, walaupun belum secara detail ya, yang belum secara rinci gitu ya. Nah, tetapi kita belum tahu sebenarnya bagaimana sebenarnya dampak teknologi informasi tersebut. Adakah dampak yang bisa kita rasakan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang hingga sekarang ini? Oke, Mbak Putri silahkan masuk, silahkan bergabung saja. Nanti selebihnya Mbak Putri bisa cek video rekaman yang akan saya posting di YouTube setelah kelas selesai ya. Jadi langsung ikut gabung saja. Kita sedang membicarakan bab selanjutnya ya. Gitu. Oke, membicarakan tentang dampak teknologi dan informasi serta komunikasi, kita akan selalu bersinggungan bagaimana dampak baik dan dampak buruk. Untuk itu mari kita sama-sama bahas dan sama-sama bedah dampak-dampak tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, hampir semua orang, baik saya, teman-teman sekalian, ataupun seluruh orang yang ada di dunia ini, itu bisa merasakan yang namanya dampak yang diberikan atau yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman dalam kemajuan era teknologi ini. Coba teman-teman bayangkan bagaimana rasanya hidup di zaman modern seperti sekarang tanpa adanya radio, tanpa adanya televisi, tanpa adanya telepon gitu ya, handphone, jaringan internet dan komputer. Gimana coba? Hello, ini zaman abad 21 gitu ya. Sudah lewat zaman milenium. Nggak ada radio, nggak ada televisi, nggak ada telepon, komputer gitu ya, nggak ada internet. Mau bisa dibayangin kayak gimana hidupnya? Ya. Manfaat utama dari teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mempercepat komunikasi. Tentu kalian masih ingat ya, atau masih sangat jelas dalam memori kalian tentang definisi komunikasi yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, dengan komunikasi diharapkan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Jadi salah satu manfaat utama dari teknologi informasi adalah cepatnya proses komunikasi. Kita tidak bisa bayangkan ya, kalau kalian hidup di zaman misalnya 30 tahun yang lalu, di mana internet itu belum berkembang seperti sekarang. Mungkin sudah ada, tapi generasinya masih generasi awam sekali ya. Dan kalian sudah pergi ke Taiwan bekerja, meninggalkan saudara, sanak famili, suami, istri, kemudian anak yang ada di Indonesia. Bayangkan, jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Jadi komunikasi belum ada, radio baru ada 1-2, televisi langka, telepon apalagi ya, internet belum ditemukan gitu ya. Tentu saja kalian akan merasakan sesuatu hal yang berbeda kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Mau menghubungi keluarga tidak bisa cepat, mau mengetahui live kehidupan langsung anak-anak kita atau suami istri, kehidupan keluarga di Indonesia itu tidak bisa langsung seperti sekarang. Coba sekarang dengan adanya internet, kemudian komputer atau perangkat-perangkat yang lebih canggih lainnya, kita bisa langsung melihat tanpa adanya jeda, tanpa adanya tunggu gitu ya. Kita pengen melihat, kamu sedang ngapain, video call, bisa telepon, bisa chat, bisa line, bisa WhatsApp, bisa Facebookan gitu ya. Kadang-kadang kita bisa share kehidupan kita dengan live Facebook, kita lagi ngapain, misalnya kita lagi masak, kita bisa live dan sebagainya. Dan proses pengajaran seperti ini pun kalau tidak ada komputer, internet, dan jaringan internet, maka proses pendidikan seperti ini pun juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi gimana dong kalau saya harus ngajar ke tempat kalian? Misalnya saya ada ngajar 7 kali dalam seminggu setiap hari. Masa ya iya saya harus naik pesawat bolak-balik Indonesia Taiwan gitu ya. Kan itu berat di ongkos jadinya ya. Nah, ini dampak positifnya adalah salah satunya yang saya ceritakan dan saya berikan contoh tadi ya, untuk mempercepat proses komunikasi sehingga
informasi-informasi yang disampaikan itu bisa dapat dipahami oleh penerima dengan cepat. Nah, tidak terkecuali juga perkembangan dunia pendidikan itu sangat dibantu oleh kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan telepon. Seperti yang kita laksanakan seperti ini ya, setiap harinya kita belajar jarak jauh, Indonesia Taiwan gitu ya, berpisah atau terpisah beribu-ribu jarak miles ya, beribu-ribu kilometer gitu ya. Tetapi kita bisa seperti bicara di hadapan masing-masing. Kalau ada pertanyaan atau adanya perlu interaksi, kalian tinggal tulis sesuatu dan saya bisa mendapatkan informasi dengan cepat kilat gitu ya. Nah, itu di dunia pendidikan ini sangat terbantu sekali ya. Ya. Tetapi saat ini pun walaupun teknologi informasi dan komunikasi itu sudah berkembang, masih banyak teman-teman kita ya yang belum dapat merasakan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan negara yang cukup luas jika dibandingkan dengan Taiwan, mah tidak ada seberapanya gitu ya. Indonesia itu sangat luas loh negaranya, dari ujung Sabang sampai Merauke, terdiri dari puluhan ribu pulau yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar gitu ya, yang belum dinamai, yang belum dihuni gitu ya, atau sudah dihuni tapi manusianya masih manusia-manusia yang primitif, manusia yang dia hidup di daerah pedalaman ya. Nah, hal inilah yang kemudian di Indonesia pun pemerataan seperti internet, komputer, atau alat-alat elektronik itu juga belum merata dengan baik gitu ya. Masih ada saja kita ketemukan warga masyarakat Indonesia yang dia belum internet saja tidak kenal, ataupun perangkat-perangkat seperti elektronik juga tidak kenal gitu ya. Hal ini disebabkan bahwa mereka tinggal di wilayah-wilayah yang susah dijangkau, artinya tinggal di tengah hutan, di bukit yang tinggi, kemudian mereka tidak mau terpapar oleh kehidupan sosial, perkotaan, modernitas gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan mereka itu masih tertinggal. Selain itu, penyebaran buku-buku pelajaran dan media cetak ke tempat-tempat terpencil tersebut juga masih sangat terbatas, sehingga perpustakaan yang ada pun juga kurang memadai. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilalui untuk mencapai perpustakaan. Jadi ya hasil mereka ya itu kurang informasi, akhirnya ya kalau dibandingkan dengan kehidupan perkotaan ya bisa dibilang terbelakang gitulah, belum maju dari segi pendidikan. Nah, dengan adanya internet dan jaringan telepon seluler yang kita sering pakai di kehidupan kita sekarang ya, itu sangat membantu sekali dalam penyebaran informasi yang disebabkan oleh hambatan jarak. Jadi ya dengan adanya telepon seluler, internet, jarak sudah tidak terasa lagi ya sekarang. Serasa dunia ini tanpa jarak. Saya ingin komunikasi dengan kalian. Kalian merespon dengan cepat. Nggak ada persekian menitnya gitu ya. Jadi ya jarak itu seakan tidak ada lagi gitu ya. Internet menyediakan akses informasi tanpa batas. Jadi kita nyari apa saja ketemu pasti ya. Ya, akan ada beberapa sumber atau banyak sekali sumber-sumber yang akan memberikan jawaban atas satu pertanyaanmu saja. Misalnya pertanyaan tentang kenapa ya kalau saya habis makan semangka misalnya kulit saya menjadi gatal. Nah, kalian cari aja di Google, jepret efek semangka mengakibatkan gatal-gatal gitu ya. Nah, nanti akan banyak sekali source atau sumber-sumber yang akan menjelaskan gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa internet itu memberikan informasi yang tanpa batas. Nah, kalian bisa memperoleh informasi itu bisa dari manapun itu. Kalau kalian mempunyai jaringan internet atau bisa menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, bisa dari dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tanpa batas ya, bebas. Nah, kita bayangkan bahwa sekolah yang sudah menyediakan akses internet ini akan membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuannya. Jelas karena mereka bisa mengakses
sumber informasi dari manapun. Beda dengan waktu saya SD atau SMP. Waktu itu internet itu belum seperti sekarang, belum menjamur seperti sekarang. Jadi waktu dulu ya sumber belajarnya hanya dari buku paket, dan buku paketan pun hanya satu waktu itu. Jadi ya terbatas pengetahuannya hanya dalam buku tersebut. Coba sekarang dibandingkan anak SD, dia sudah di sekolah sudah ada perpustakaan. Dulu juga ada perpustakaan, tetapi tidak sekaya buku-buku sekarang. Sekarang kan satu pelajaran misalnya IPS gitu ya, atau keterampilan fungsional, itu kan bukunya bisa macam-macam, diterbitkan dari penerbit A, dikarang oleh pengarang B, dan sebagainya. Jadi eh, kita bisa kaya gitu loh informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan, karena sumbernya pun bermacam-macam, beda dengan waktu saya sekolah dulu. Jadi kita patut syukuri kita hidup di era sekarang modern, di mana apa-apa yang kita perlukan sangat mudah, dan sumber-sumber yang disediakan pun juga banyak. Nah, di sini pun juga saya diberikan kesempatan untuk mempelajari teknologi internet dan terus meningkatkan pengetahuan saya. Dengan demikian, baik siswa maupun guru itu juga sebenarnya sama-sama bisa meningkatkan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, karena tadi kita bicara tentang dampak positif ya, internet itu juga membawa dampak positif dalam kemajuan di bidang ekonomi dan industri. Jadi tadi kita bicarakan di bidang pendidikan. Ternyata di bidang ekonomi dan industri itu dampak internet positif itu juga terlihat ya. Misalnya dengan banyaknya bertebaran toko-toko online. Kalian juga sudah familiar ya dengan bahasa ini, toko online. Di mana toko-toko itu sebenarnya ada dalam tanda kutip dalam keadaan fisiknya ya, tidak ada. Jadi kalau kita lihat mana sih tokonya, bangunannya seperti apa, kalau toko online itu kan nggak bisa dilihat ya, ya, karena dia jualannya lewat internet. Pemasaran produknya menggunakan sarana pemasaran menggunakan internet. Nah, bedanya ini akan lebih mudah, dari pembeli itu bisa dari mana saja. Kalau toko yang kita dirikan melalui bangunan-bangunan itu kan sebatas pembelinya hanya daerah-daerah situ itu saja. Tetapi kalau online, toko online, pembelinya hanya tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi bisa dari mana saja, bisa dari mancanegara pun bisa membeli produk-produk kita ya. Dari hal itu ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa internet itu bisa digunakan sebagai sarana promosi barang-barang produksi, dan itu pun murah. Jadi kita tidak perlu mencetak banner, kita tidak perlu mencetak pamflet gitu ya, atau kita mencetak buku katalog untuk promosi ke orang-orang. Kita cukup foto itu kan sangat murah banget ya, bahkan tidak bayar, kemudian diupload ke website seperti ini gambarnya. Jadi kita tidak perlu mencetak secara fisik gambar-gambar ini, kita cukup menguploadnya, kita bikin kotak-kotak seperti ini, kita buat tata letaknya supaya menarik gitu ya. Jadi ini nggak mahal, jadi modalnya pun juga tidak mahal, dan sangat simple dan sangat cocok sekali bagi kita yang tidak memiliki bangunan ya, untuk memasarkan produk-produk kita ya. Jadi kita bisa menggunakan internet dengan nama toko online ini. Nah, dampak positif lainnya bagi orang-orang yang tidak bisa melihat atau tunanetra itu sebenarnya bisa juga mengoperasikan komputer, mengakses internet, mengarang lagu, bahkan menulis sebuah buku. Jadi orang-orang disabilitas ya seperti tunanetra itu bisa juga menggunakan internet, mengoperasikan komputer, mengarang lagu, bahkan menulis sebuah buku. Dengan demikian internet juga bisa membantu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik untuk tetap berkarya ya. Jadi dengan internet tidak ada yang namanya keterbatasan fisik seseorang menghentikan jalan hidupnya. Jadi mereka tetap bisa berkarya, meneruskan hidup dengan bantuan internet ini ya. Kemudian
Perkembangan teknologi yang sangat cepat ini memerlukan tenaga terampil di bidang ini. Sebenarnya internet yang berkembang hingga semodern ini ya, secanggih ini ya, sebenarnya ada orang-orang yang berkontribusi dalam setiap detik, setiap hari gitu ya, setiap waktu dia terus mengadakan pembaruan, mengadakan riset atau penelitian-penelitian bagaimana caranya membuat internet ini atau teknologi ini tuh supaya lebih simple, lebih mudah digunakan, lebih canggih setiap hari-harinya. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi itu juga merupakan suatu ladang yang sangat luar biasa digunakan untuk mengatasi angka pengangguran. Jadi semakin banyak orang yang melek internet gitu ya, expert atau ahli di bidang teknologi informasi, dia akan membantu proses bagaimana mengembangkan internet atau teknologi informasi itu untuk kehidupan kita. Nah, tidak terkecuali teman-teman di sini pun juga bisa menjadi ahli di bidang teknologi informasi. Jadi dengan belajar, jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak paham, cari sendiri, pelajari sendiri, cari buku, cari sumber-sumber mana yang bisa membuat kalian puas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian miliki. Nah, itu tadi penjelasan dari dampak-dampak positif yang bisa kalian pahami. Ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, kalau bicara dampak ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya, walaupun kita sudah mengetahui dampak positif dari perkembangan teknologi informasi tadi cukup besar ya, tetapi ternyata ya seperti dua sisi mata uang logam tadi ya, ada sisi baik, ada sisi buruk, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan teknologi juga mulai dirasakan. Jadi di sini kata kuncinya adalah penyalahgunaan. Jadi penyalahgunaan itu artinya tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu dengan benar ya, secara aturan atau secara benar. Nah, itu namanya penyalahgunaan ya, menyalahi aturan. Sebagian besar dampak negatif yang ditimbulkan itu oleh teknologinya, melainkan oleh pengguna teknologi. Artinya sebagian pelanggaran atau dampak negatif itu tidak ditimbulkan oleh perangkat-perangkat yang diciptakan atau teknologinya seperti internet, televisi, radio. Itu bukan mereka yang, bukan benda-benda itu yang mengakibatkan dampak negatif. Tapi siapa sebenarnya yang menyebabkan dampak negatif itu adalah pengguna teknologi komunikasi dan informasi tersebut, yang artinya adalah kita manusia sebagai pengguna teknologi tersebut. Pernah kalian mendengar istilah cybercrime atau computer crime atau e-crime atau high-tech crime atau hacker dan sebagainya? Nah, istilah-istilah tersebutlah yang merupakan istilah-istilah penyalahgunaan teknologi ya. Mereka membobol uang dari ATM, menghack, kemudian melakukan kejahatan dengan menggunakan internet ya, itu yang namanya cyber criminal, computer criminal, e-criminal, high-tech criminal dan sebagainya. Nah, istilah-istilah tersebut merupakan segala tindakan kriminal yang dilakukan dengan melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif ini biasanya melibatkan jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi publik. Nah, berikut ini ada 4 macam yang digolongkan sebagai cyber criminal. Yang pertama adalah unauthorized access atau otorisasi secara ilegal. Artinya misalnya dalam sebuah bank ya, sebuah bank itu yang bisa mengakses keuangan di situ ya hanya staf-staf di situ, petugas-petugas yang bisa secara legal itu mengakses ke dalamnya. Tetapi ini kemudian dimanfaatkan oleh cyber kriminal
dia tidak ada otorisasi atau kewenangan masuk ke dalam bank tersebut, apalagi ke gudang uangnya, ya, kemudian mengambil semuanya. Nah, itu namanya unauthorized access atau otorisasi secara ilegal. Atau contoh sederhananya saja, kalian punya Facebook, kemudian password itu sebenarnya kita bisa login masuk itu kan hanya kita sendiri yang tahu ya. Nah, tetapi ternyata ada orang lain yang masuk tanpa izin kita dengan membobol atau menghack. Nah, itu hilang. Cek, cek, 1 2 3. Cek, cek, cek. Cek, cek, 1 2 3. Maaf, tadi sinyalnya putus. Kayaknya ada yang menyadap teknologi informasi internetnya ya. Sebentar, saya sharingkan lagi. Ini waktunya juga tinggal 9 menit lagi. Kita selesaikan ya. Oke, maaf sekali tadi sinyalnya putus ya. Dan pas sekali saat kita membahas tentang unauthorized access. Jadi saya ulangi lagi ya tadi, seperti kalian punya Facebook. Ya, Facebook itu kan harusnya hanya dimiliki teman-teman sekalian yang hanya passwordnya hanya dimiliki oleh teman-teman sekalian. Tapi tiba-tiba ada yang tidak seizinnya atau tidak legal atau tidak berwenang itu masuk, kemudian ngepoin, kemudian menghack gitu ya, dibajak semua statusnya apalah dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya unauthorized access atau otorisasi yang secara ilegal. Jadi masuk ke sebuah akun yang bukan miliknya, bobol gitu ya, secara tidak izin. Itu namanya unauthorized access. Kemudian yang kedua itu ada illegal interception atau penyadapan informasi. Nah, ini sangat sering sekali terjadi, seperti telepon ya, itu disadap gitu ya. Jadi misalnya Mbak Putri dengan Mbak Najula sedang telepon-teleponan gitu ya. Kemudian ada yang tidak suka, pengen kepo gitu ya, pengen tahu apa sih sebenarnya yang diomongin. Akhirnya dia masang sebuah aplikasi yang bisa menyadap telepon dan bisa mendengarkan dan tahu isi dari percakapan itu. Nah, sebenarnya itu kan privacy ya, tidak boleh. Nah, itu namanya illegal interception.
Tapi kalau misalnya menyadap telepon anak selama anak itu masih dalam pengawasan orang tua, itu ya saya rasa tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya penyadapan ke orang lain di mana orang lain itu tidak mau sebenarnya kepribadiannya kita ketahui oleh orang lain ya. Seperti waktu dulu yang lagi gencar-gencarnya itu Pak SBY itu teleponnya disadap ketika dia sedang berbicara dengan orang lain ya, dengan rekan kerjanya itu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, data interference atau perusakan ya. Ini biasanya dengan menyebar virus-virus komputer ya, dengan virus-virus. Biasanya virus itu kemudian disebarkan oleh seseorang yang membuat virus sehingga data-data yang terinfeksi oleh virus itu hancur ya atau rusak ya, itu tidak boleh ya, karena kita tidak menginginkan data kita rusak kalau ada orang lain yang memberikan virus, kemudian virus itu menginfeksi file-file yang kita miliki atau data-data yang kita miliki sehingga data-data tersebut rusak. Nah, itu juga merupakan kejahatan atau negatif dampaknya. Kemudian yang keempat adalah sistem interference atau pengambil alihan kendali sistem secara ilegal. Jadi ini hampir sama juga, misalnya tadi kalian punya Facebook, kemudian Facebooknya kemudian tiba-tiba dialih tangankan, dialih fungsi. Jadi yang pegang misalnya Mbak Putri punya Facebook, kemudian akhirnya yang bisa mengoperasikan jadinya Mbak Hoirunisa. Nah, itu sama sekali tidak boleh. Jadi pengambilan alih kendali tanpa izin ya. Ya, ini tadi sebagian sudah saya berikan contoh ya. Beberapa di antaranya sempat digolongkan sebagai kriminal. Nah, ini dia. Tadi sudah saya katakan ya. Ada yang namanya pembobolan telepon ya. Kemudian pembobolan kartu kredit, pembajakan DVD CD. Jadi kan orang-orang kayak apa namanya film gitu ya. Sebenarnya kan itu kan ada hak miliknya, nggak boleh gitu ya, dibajak, dikopi kemudian dijual, itu nggak boleh. Ada undang-undang yang melindungi. Pembobolan kartu kredit misalnya nggak boleh juga, itu kan kartu kredit miliknya personal, nggak boleh dicolong gitu, itu namanya maling. Kemudian ada yang namanya cyber porn ya. Akhir-akhir ini sangat banyak sekali ya di televisi beredar tentang materi pornografi seperti gambar-gambar porno, video-video porno yang disebarkan melalui CD atau DVD. Bisa disebarkan melalui internet ya, melalui handphone dan sebagainya. Ada juga penyebaran materi pornografi itu melalui media cetak seperti majalah Playboy dan sebagainya. Itu cyber porn sebenarnya tidak boleh. Kemudian yang tadi sudah saya katakan, penyebaran virus komputer ya. Virus komputer bisa merusak komputer, data-datanya menjadi hilang dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nah ini yang sekarang lagi ngetren ya di kalangan sosial media, yaitu gosip dan fitnah ya, atau bahasa gaulnya hoax, berita bohong, hoax ya, hoax. Ya, isu-isu ini dengan sangat mudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Misalnya kematian presiden siapa, ini apa, atau penyebar luasan lapangan kerja atau lowongan pekerjaan itu sangat mudah sekali disebarluaskan, padahal itu juga belum tentu benar di mana sumbernya dan sebagainya. Sangat mudah sekali untuk menyebarkan gosip atau fitnah. Itu dampak-dampak negatifnya. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Jadi kita pelan-pelan saja karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Ini tinggal 3 menit lagi. Ya, saya akan izinkan teman-teman sekalian untuk istirahat lebih awal ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk pertemuan teknologi informasi dan komunikasi pelajaran KF malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila teman-teman sekalian tidak ada yang perlu ditanyakan, saya kira bisa saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih lagi atas atensinya, kehadirannya untuk mengikuti kelas saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Jadi tidak hanya mencari nilai dalam materi ini saja, tetapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk itu kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan beristirahat lebih awal bagi teman-teman sekalian yang muslim ya, karena ingin harus mempersiapkan sahur esok pagi ya. Jangan sampai bangun terlambat ya. Usahakan sahur ya, supaya energi kita tidak bisa cukup kita gunakan aktivitas seharian dan teman-teman sekalian bisa selalu sehat. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di hari Jumat, pertemuan IPS, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Selamat malam.